raganya dia, cuma sukmanya tuh nggak tahu kemana. Kupingnya panjang, taringnya, pokoknya ada taringnya, terus mukanya begini nih kayak segitiga. Badannya badan ini tuh gak orang-orang nge-gym, cuma kakinya dia kecil. Gue begini duduk sambil gini keril, gue liat ke atas, itu kuntilanak banyak banget. Itu semua makhluknya tuh ngumpul di pos 3. Yang tinggi gede banget, yang hewan lah, yang kayak orang lah, yang kuntilanak badannya gede banget, yang pocong tapi modelnya kayak genderuwo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama gue Sumar Radi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Di samping gue sudah ada Sukma, dan pada video kali ini Sukma akan menceritakan pengalamannya di Gunung Gede pada tahun 2020, tepatnya bulan Agustus. Berarti pas saat masa pandemi ya? Masih pandemi. Masa pandemi. Sedikit kisi-kisi, kira-kira ngomongin apa sih? Ngomongin makhluk apa aja yang gue lihat, kejadian apa yang terjadi di situ, terus tentang peraturan yang emang sengaja dilanggar. Kenapa gue bilang sengaja dilanggar? Karena emang dari awal udah ketahuan, tapi masih aja diterusin, dan akibat dari peraturan yang dilanggar. Gitu sih. Seperti apa pengalaman atau cerita dari Sukma? Nantikan setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Sukmawati. Gue mau ceritain pengalaman mistis gue di Gunung Gede, Pangrango. Gue waktu itu tanggal 28 Agustus, tepatnya hari Jumat. Gue berangkat jam 11 malam, dan kebetulan kita itu lagi ngadain open trip. Terus gue nyampe di base camp Putri. Kebetulan gue naik ke Via Putri. Gue sampai sekitaran jam 3. Itu udah rame banget, kebetulan kan weekend ya. Berarti masuk ke tanggal 29, itu udah hari Sabtu dong. Waktu itu kan masih pandemi. Berarti harus ngurus surat kesehatan, dan kebetulan surat kesehatan yang dari Jakarta itu nggak diterima di Via Putri, jadi harus surat kesehatan yang ada di TKP. Jadi gue harus ngurus surat kesehatan dulu, itu memakan waktu yang cukup lama karena antrian juga panjang. Kita mulai deh tuh pendakian sekitaran jam 1. Di situ rame banget, biasalah lo tahu Gede di hari weekend itu tuh pasti rame banget. Di pos 1 itu biasalah kita jalan nikmatin suasana gitu kan, liatin pemandangan juga, seru. Masih sempat bercanda, dan itu masih gabung grupnya, masih bisa ngobrol enak lah, santai, pokoknya jalannya santai, nggak buru-buru banget. Di pos 1 kita istirahat di mana ya, yang ada mata airnya gitu, di sungai gitu. Kita istirahat cukup lumayan lama di situ, sekitar 10-15 menit. Kita juga nunggu Om Kube, dia kan karena emang nyantai banget kan naiknya. Terus udah istirahat, situ minum, isi air segala macam di sumber air itu. Kita lanjut dong dari pos 1 ke pos 2. Di situ ya udah kayak pendakian biasa aja, jalan normal kayak gitu. Terus permasalahan itu dimulai dari di pos 2 justru. Di pos 2 kita kan juga sempat istirahat ya. Di situ gue juga sempat bikin video tok-tok bareng sama yang lain. Masih normal-normal aja. Terus kita di situ juga benernya mau makan, cuma kita nggak jadi karena terlalu lama, itu udah kesiangan banget. Nah, habis istirahat di situ, istirahat di pos 2 cukup lumayan lama juga, setengah jam seingat gue. Lanjut deh di pos 2 ke pos 3 itu udah lumayan mau misah. Yang grup pertama itu sekitar 6-8 orang, berapa ya gue lupa, 7 deh. Dia jalannya cepet banget, gue nggak ngerti. Yang di belakang, yang di grup kedua itu gue sebenarnya tuh nggak niat buat misah, cuma udah misah sendiri aja, mungkin karena yang grup pertama nggak mau nungguin grup kedua kali ya, karena kelamaan. Terus udah tuh permasalahannya di tengah-tengah di pos 2 menuju ke pos 3. Di situ gue pas perjalanan pos 2 mau pos 3 ada
kayak apa ya, space gitu, tempat lumayan lah buat istirahat berlima. Gue di situ berhenti sama temen gue 5. Kita masak segala macam, kita masak mie, udah tuh. Terus gue kebelet pipis kan, gue pipis. Nah di situ gue mulai berubah, kata Om Kube. Ini gue sebelum tag ini gue juga nanya-nanya dulu kan, karena kan pas kesurupan juga nggak sadar pasti. Gue nanya, habis gue pipis, di situ gue udah langsung berubah, gue diem aja. Diajakin makan gue nggak mau. Terus gue tiduran aja begini. Hawanya dingin banget, itu gue masih sadar ya, gue masih sadar. Cuma gue kayak jauh banget dengar suara teman gue tuh jauh banget. Gue begini aja diem. Lumayan lama gitu gue merem. Abis itu udah, gue di situ udah mulai nggak sadar. Kata Om Kube tuh di situ gue ditawarin makan. Sek mau makan nggak? Dia kan manggil gue pesek ya. Sek mau makan nggak? Terus gue nggak jawab, gue diem aja. Sek mau makan nggak? Enggak. Gue jawab kayak gitu. Udah tuh, ayo lanjut yuk, kata Om Kube gitu kan. Gue nggak ngomong sama sekali di situ. Terus pas udah mau cabut, udah gue cabut aja. Gue pas mau cabut baru mau jalan aja, katanya gue langsung ngarahin diri gue ke arah turunan gitu. Itu gue kayak katanya sih emang udah nggak sadar, gue ke arah turunan kayak gitu. Dan di situ gue nyadarnya gue ketemu 2 pendaki, ibu-ibu dan bapak-bapak, itu sepasang kayaknya suami istri. Dia ngajakin gue bareng, dia ngomong gini, Neng mau kemana? Mau summit? Dia ngomong gitu. Itu jelas banget, ini gue ngeh ya, nggak tahu di bawah alam sadar gue atau gimana. Pokoknya gue ngeh itu 2 ibu-ibu, ibu-ibunya agak gemuk kayak temen gue, bapak-bapaknya ya selaik bapak-bapak aja gitu. Dia nanya, Neng mau kemana? Mau summit? Gue bilang gitu. Oh mau bareng? Ya boleh Bu, kebetulan kita nyantai. Ngomong gitu. Terus, oh ya udah. Terus gue lihat juga dia tuh nyapa temen gue yang namanya Salsa. Neng boleh bareng nggak gitu? Ya boleh Bu, bareng aja. Temen gue ngejawab gitu. Udah habis tuh, ya udah Neng, ayo. Udah tuh dia di depan mau ngajak bareng, tapi dia jalannya di depan. Terus ya udah gue ikutin aja jalurnya dia. Tiba-tiba nggak tahu kenapa dia adanya di belakang gue, padahal awalnya dia ada di depan gue. Terus dia langsung nepok gue nih, tak, bener-bener ditepok. Neng duluan gitu. Neng duluan, tapi bapaknya diem aja. Yang ngoceh tuh cuma ibunya doang, bapaknya diem aja. Nah di situ katanya gue udah nggak sadar. Gue berhenti di tengah-tengah trek itu, treknya modelnya kayak tangga gitu, tapi kan apa akar ya. Gue nggak sadar, di situ gue udah langsung nangis katanya. Nangis, gue teriak. Jauh gue teriak gitu. Gue engahnya gue ngucapin istighfar aja nggak bisa, sama sekali nggak bisa. Gue agak sedikit sadar, gue ngomong mau istighfar susah banget, mau istighfar gitu susah banget, suara mereka tuh jauh. Dan gue sempet ngeh, Om Kube ngomong gini, udah Sek, lo mau sampai kapan kayak gini, setiap naik gunung selalu kesurupan kayak gitu. Karena itu benar-benar di bawah alam sadar gue, itu cukup lumayan lama apa gue nggak sadar, cuma gue nggak teriak-teriak yang kayak gimana gitu. Makanya pas semenjak dari situ gue ngeliat kok ada satu makhluk nih kayak ngikutin dari di pos 2 sampai pos 3. Itu dia tuh kayak ngikutinnya nggak yang ngikutin kita jalan, tapi misalnya di setiap sudut dia ada. Cuma gue nggak cerita kan ke teman-teman gue. Nyampe lah di pos 3 itu sebelum maghrib, kayaknya 15 menit sebelum maghrib. Di situ gue masih nggak sadar. Di pos 3 kan modelannya kan gimana ya? Kayak luas, cuma ngelekep gitu kan, karena pohonnya banyak banget. Tuh gue ngeliat berbagai macam bentuk. Karena gue kan orangnya pekaan ya. Bukannya indigo ya, beda. Indigo sama pekan, nggak tahu deh beda apa sama. Pokoknya gue nggak mau disebut indigo karena terlalu gimana gitu. Ngelihat kuntilanak yang pada umumnya. Ini sih yang serem, gue ngelihat apa sih yang warna hitam itu? Tapir. Gue ngeliat tapir. Tapi kakinya tuh kayak kanguru. Tapir tapi kakinya tuh kayak kanguru. Dia tuh ada di semak-semak. Tapir kan hitam kan, terus kakinya kayak kanguru. Bentuknya aneh gak sih? Terus ngelihat ibu-ibu yang tadi, cuma dia nggak negor. Ibu-ibu yang tadi deket sama gue, itu kan luas ya, pos 3. Cuma dia nggak negor, padahal dia tuh ngajak bareng. Udah abis dari situ, kebetulan lagi gerimis, gue gelar dia tuh apa namanya, flysheet. Sambil diskusi kita mau lanjut apa enggak, soalnya keadaan kan udah mencekam banget. Gue di situ udah kayak gimana sih, udah bener-bener nggak sadar. Bener-bener gak sadar gitulah pokoknya. Gue bener-bener pengen gimana ya, pengen ke arah yang nggak seharusnya gitu loh, kayak misalnya ke jurang atau kemana, ke arah-arah yang nggak seharusnya gitu kan. Udahlah, di situ udah diskusi panjang, gue memutuskan untuk nendaan di pos 3. Nah salah satu dari rekan gue nih, si Keket, dia nyamperin grup pertama ke
Surken. Udah disusulin, Keket juga udah lumayan lama dari maghrib, dari jam setengah 7 sampai jam 9 dia baru balik ke tenda. Itu hujan deras, kita bener-bener bingung mau ngabarin Keket kayak gimana. Dia nggak pulang-pulang, makanya gue nungguin, gue masak dulu, kita masak semuanya di situ. Udah Keket balik, langsung deh kita mutusin buat tidur. Di situ pun nggak berhenti kan teror-terornya, dari yang mulai tenda gue dikelilingin lah, nggak tahu dikelilingin apaan, dan gue sempat ngedenger kayak ada pentungan gitu, kayak tukang bakso. So itu deket banget di belakang tenda gue kan, itu langsung jurang ya. Itu tuh gue denger, nah ini apa nih, kayak mancing gue buat ini loh, buat deketin dia. Cuma kan gue posisinya tidur di situ di tengah-tengah, jadi gue nggak bisa gerak sama sekali. Dan kebetulan space tendanya itu tuh buat 2 orang doang. Itu pun udah dipaksa buat 3 orang, buat cewek-ceweknya. Ya cowoknya tidur di luar. Dan gue itu pun tidur nggak 100% tidur, kayak bener-bener gue tidur tuh takutnya tuh gue nggak bangun laginya bukan dalam arti meninggal ya, tapi dibawa ke tempat lain gitu, karena pikiran gue lagi bener-bener nggak bersih kan di situ. Udah tuh gue paksain buat gimana tidur, tapi jangan sampai nggak sadar 100%. Udahlah, malam itu lewat, kita lanjut dari pos 3 ke Surken. Itu yang lanjut cuma gue bertiga doang yang cewek-cewek, karena yang cowok mungkin udah capek kali ya. Terus habis selesai masak, gue makan, kita lanjut jam 6, gue ngajakin pendaki di depan gue. Itu kan ada tenda juga tuh, lumayan jauh sih, cuma gue ngajakin itu. Gue tanya, "Kak mau ini ya summit ya?" "Iya boleh bareng." "Boleh," katanya gitu. Alhamdulillah ya boleh barengan. Kalau misalnya enggak kan lumayan juga gue bertiga doang, karena di situ jam 6 pagi rata-rata yang di pos 3 itu nggak pada mau summit, dia pada turun, cuma di tenda yang gue ajakin bareng doang itu. Akhirnya udahlah kita bareng, kebetulan itu pendaki dari Jakarta Utara seingat gue. Bareng kita ngobrol, alhamdulillahnya ada teman ngobrol. Itu di sepanjang trek gue nggak berhenti lihat makhluk-makhluk yang gue lihat di berbagai macam gunung yang udah gue daki. Itu segala macam bentuk gue lihat di situ juga, di Gede, kayak macam-macam kunti lah, hewan bentuk-bentuk lain lah, yang orang tapi kecil lah. Gue ngelihat yang kayak modelannya fotokopian temen gue lah, dia menyerupain temen gue yang ada di grup pertama. Nah udah nyampe di pos 4, gue istirahat lama sekitar setengah jaman. Gue makan dulu di warung situ. Ke pos 4 lanjut ke pos 5, nggak terjadi apa-apa alhamdulillah, karena siang kan jatuhnya. Nyampe lah di Surken, udah segala tetek bengek segala macem, kita foto. Nyampe summit siang bolong, ternyata kita papasan tuh sama grup yang pertama. Dia ternyata baru summit juga, dia turun, gue naik. Dan teman gua si Keket itu nyusul, tiba-tiba udah ada di pos 5. Nggak tahu deh dia lewat mana, pokoknya dia tiba-tiba udah ada di jalur di pos 5 aja. Udah foto di ini segala macem, gue turun sekitar jam 3-an baru nyampe di Surken jam 3-an. Habis itu gue istirahat dulu lama di Surken, berarti masih harus ada waktu dari Surken ke pos 3 lagi dong. Gue yakin ini kena maghrib, gue yakin banget kena maghrib. Dan disitu gue takut, mana gue cuma berempat doang, gak ada bisa ngehandle gue kalau misalnya gue kayak gitu. Udahlah ya udah, langsung aja langkahnya dipercepat. Itu nggak terjadi apa-apa sih, karena emang rame, alhamdulillahnya rame. Justru masalahnya itu pas udah nyampe pos 3 itu terjadi masalah lagi, karena nyampenya kan maghrib banget. Itu semua makhluknya tuh ngumpul di pos 3 yang tinggi gede banget segala macam. Gue males banget ngejelasin bentuk-bentuknya karena banyak banget, yang hewan lah, yang kayak orang lah, yang kunti lah, kuntilanak badannya gede banget, yang pocong tapi modelnya kayak genderuwo. Kita packing, kita beres-beres, kita mau turun. Emang banyak juga yang mau turun, cuma karena terlalu rame yang turun, jadi kita nunda dulu buat turun, tunggu sepi di situ. Udah beberes segala macem, yang lain udah pada turun semuanya, maksudnya bukan di grup gue ya, udah turun. Nah tinggal grup kita doang tuh. Ternyata di trek itu temen gue ngitung kan, dari depan sampai belakang
modelannya kan dia gue turunnya kan berbaris ya, cuma gue doang yang dipegangin sama Keket. 1, 2, 3 segala macam, ternyata lebih satu gitu. Di belakang itu ada kakek-kakek bentukannya pokoknya serem banget. Dia pakai peci tapi bawa tongkat gitu. Itu versi yang gue lihat ya, dia bawa tongkat cuma gagah banget kakinya bawa. Dia nunduk aja gini kayak petani gimana sih habis manen gitu, kayak gitu. Itu udah diantisipasi ya sama Om Kube katanya. Jagain Sukma, karena dari maghrib, pokoknya gue setiap maghrib udah gak sadarin diri. Pokoknya gue setiap maghrib nih gue kayak megang keril kayak gini. Terus gue ngeliat sekeliling, itu dia pada ngeliatin gue mulu, ngeliatin gue aja. Gue ngeliatin kayak gini, terus dia kayak ditegur kan sama gue, sini jangan nyari gara-gara. Karena kan emang kalau kesurupan ribet ya, walaupun emang gue alhamdulillah selama ini kesurupan gak pernah yang ribet ya, yang teriak-teriak gitu, yang ngundang inilah perhatian gitu, alhamdulillah nggak kayak gitu ya. Cuma emang nggak sadar aja gitu. Gue liatin sekeliling, dia pada ngeliatin gue yang ada di atas pohon, yang dia ngelantung, palanya di bawah, kakinya di atas, kayak monyet, cuma dia orang bentuknya. Terus yang gue bilang tapir tapi kakinya kayak kanguru, dia yang di belakang pohon gede, genderuwo sih. Gue di gede tuh sering banget ngeliatnya genderuwo. Dia tinggi gede, rambutnya panjang. Ada yang nggak tahu, ada yang nutupin juga, tapi modelnya gimana? Rambutnya panjang, cuma di sininya nih botak gitu. Palanya sini, lehernya tuh kayak nggak ada gitu. Aneh-aneh bentuknya. Gue ngeliatin aja kayak gitu. Gue sadar gue ngeliatin, cuma kata temen gue udah nggak sadar di situ. Udahlah kita turun. Emang kita langkahnya pelan-pelan sih, karena emang di situ semua udah pada capek juga. Tapi emang pada fine-fine aja, pada ketawa-tawa. Cuma emang guenya yang gak sadar. Gue kayak sepanjang trek gue bener-bener gak sadar. Gue sering ngeraung kayak gimana sih, pokoknya ngeraung gitu. Dibacain terus sama Om Kube di situ. Ternyata pas di trek itu katanya si Rani, bukan katanya sih, emang dia tuh nendang pala dia dan dilengkahin. Terus ada insiden keril yang dibawa temen gue tuh miring, karena tuh bawa sampah kan gede banget ya, miring. Kita berhenti dulu lah di trek. Gue begini duduk sambil gini keril, gue liat ke atas, itu kuntilanak banyak banget, bener-bener banyak banget. Dia kayak ngeliatin kita kayak begini, dia ngeliatin dari atas ke bawah gimana sih. Gue kayak gue mau istighfar aja. Itu gue pertama kali naik gunung buat istighfar aja susah, cuma istighfar ya, nggak baca doa. Gue buat istighfar aja susah. Yaudah gue liatin doang aja. Yang mukanya kelihatan, yang mukanya ketutupan rambut, itu semuanya kuntilanak, gak ada bentuk lain. Gak tahu itu di pos berapa, gue nggak tahu. Pokoknya dia ngeliatin gue aja. Gue ngeliatin kayak gini, nggak sadar. Dibacain terus sama Om Kube kan guenya. Terus gue banget gue ngelakuin hal kayak gini. Begini pokoknya gue di trek di dekat pohon gue begini. Itu tuh gue ngelakuin kayak gitu karena di depan gue dia kayak gitu, anak kecil bawa keril, dia begini gitu. Udah kan, gue ngikutin aja, coba gue diemin, dibacain sama Om Kube gitu. Itu gue katanya udah gak sadar, tapi gue ngerasa gue masih sadar. Terus gue ngeliat ibu-ibu itu lagi sama bapak-bapak, cuma dia ada di depan gue, di depan kita. Dia tuh nungguin kita terus ya. Nyampe lah di pos sampah. Di situ gue udah sadar sih, udah lumayan sadar, tapi nggak terlalu. Di situ gue ceritain lah, mana itu, gue tanya ya sama temen-temen gue, mana itu ada ibu-ibu, bapak-bapak, dia ngajakin bareng summit, gue bilang gitu kan. Hah, ibu-ibu sama bapak-bapak siapa, gue tanya kan. Orang lo sah, gue nanya ya sama temen gue, orang lo sah dia ngomong sama lo dan lo mengiyakan dia tuh ngajakin summit bareng. Temen gue diem aja di situ. Itu kan jatuhnya kan masih di pos ya, walaupun itu pos sampah ya di situ. Dia diem aja. Oh ya udah, mana ibu-ibunya? Nggak ada. Makanya gue nyari, dia bapak-bapak, kasihan bapaknya kayak sakit soalnya diem aja. Gue ngomong gitu. Terus Om Kube nelfon ranger itu, ketua di grup gue. Dilihat lah, dia video call, dia ngeliat gue. Katanya itu bukan cuma gue doang, ternyata banyak yang ada yang ngikutin gue. Cuma gue nggak kerasukan, gue nggak kerasukan di situ. Cuma dia ngikutin gue terus. Udah dari pos sampah kita ke bawah, itu gue bener-bener kayak masih diem aja. Besoknya baru sadar. Nah ternyata berkelanjutan
pokoknya kita udah pulang lah ya, udah di Jakarta gitu, persingkat aja. Kita udah di Jakarta, ternyata di situ lanjut, kita sakit bergiliran, semua yang yang ikut ke Gede itu kita sakit bergiliran, segala macam bentuk. Ternyata ada satu makhluk yang ikut, itu dari ke cowok dulu, itu Rafki, dia ngikutin Rafki dulu. Ternyata dia dioper, bukan dioper sih, kayaknya dia pindah sendiri atau gimana, gue nggak ngerti, ke Rani. Nah di sini Rani di situ mulai sakit setelah hamin berapa gitu kita turun, dia benar-benar sakit parah, dia sakit sekitar 2 bulanan. Di situ dia benar-benar nggak sadar, makhluknya itu tuh gimana bentuknya ya, kupingnya panjang, taringnya pokoknya ada taringnya, terus mukanya begini nih kayak segitiga, badannya badan ini tuh gak orang-orang nge-gym, cuma kakinya dia kecil. Gue ada fotonya, karena Rani kan sempet berobat ke mamanya temen gue, terus dia diunjukin sketsanya, ternyata itu makhluk yang gue lihat juga yang ngikutin Rani. Dia berkamuflase kan, bentuknya beda-beda kayak gitu. Terus di situ dia ngikutin Rani segala macem, dibikin linglung, bener-bener sakit, yang sakitnya tuh kayak nggak main-main. Dia berat badannya dari yang bener-bener gimana sih, cewek-cewek normal, nggak kurus nggak gendut, sampai bener-bener kurus, mukanya selong gimana, kecil banget, sakit. Dia bener-bener nggak sadar sama 2 bulan, bahkan yang nengokin dia aja dia nggak tahu itu siapa orang-orangnya. Di situ tuh diobatin segala macem, dikasih ini nggak mempan. Di situ nyata panggil lah guru gue, diceritain gimana sih ceritanya, kenapa bisa kayak gini segala macem. Yang kesurupan gue, yang sakit Rani, mungkin gue mikir gini loh, yang sakit Rani karena mungkin Rani nggak sopan kali ya, dia naik gunung dalam keadaan mens. Di situ bener-bener dikuras abis tenaganya, dia sampai nggak sadarin diri, kayak udah di rumah pun raganya dia, cuma sukmanya tuh nggak tahu kemana gitu. Untungnya dia tuh nggak dibawa ke sana langsung kan, dan Rani sembuhnya itu sama guru ngaji gue, Habib Fauzi. Di situ juga memerlukan waktu lama buat sembuhin Rani. Nah dari situ ternyata nggak banyak sih, rata-rata teman-teman gue udah nggak boleh ngedaki di gunung lagi. Emang kemarin gue juga sakit, cuma 2 hari doang, itu pun udah biasa aja gitu. Cuma gue ngerasa dia tuh ngikut. Sebenarnya tuh peraturan di gunung itu bukan cuma sekedar peraturan ya, itu emang udah ketanem di situ loh. Jadi jangan, kalau bisa kalau lo pada mau naik gunung, ikutinlah peraturannya. Buat perempuan harus jangan mens gitu. Kalau mau naik gunung jangan dalam keadaan mens. Terus jagalah ucapan di gunung, karena gimana pun itu bukan tempat kita. Ada makhluk lain yang berdiam di situ, kita harus tetap jaga attitude, ucapan, sikap segala macam, kita tuh harus jaga ya. Karena gimana sih kalau misalnya lo di tempat lo juga ada orang yang gak sopan, pasti lo juga nggak seneng kan, gitu aja. Itu aja sih pengalaman gue di Gunung Gede. Oke, itu teman-teman semua pengalaman dari Sukma ketika melakukan pendakian ke Gunung Gede bersama rekannya. Di sini ada beberapa hal yang gue tanyakan. Di pos 2 ini lo kan mengalami sedikit kejanggalan, bisa dikatakan kayak gitu, yaitu kesurupan. Sebenarnya lo bisa ngeliat gak, atau bisa dikatakan ada punya kelebihan gak sampai akhirnya lo kesurupan? Gue itu emang ada kepekaan sendiri sih terhadap makhluk-makhluk kayak gitu tuh, gue punya kepekaan sendiri. Tapi bukan indigo ya, bukan indigo sih, karena emang gue nggak mau disebut diri gue tuh indigo gitu. Gue cuma nyebut diri gue tuh gue peka terhadap hal-hal kayak gitu. Jadi gue bisa ngeliat apa yang orang-orang lain nggak bisa gitu loh. Oke, dan di pos 3 ini kan lo melihat banyak banget nih sosok Miss Kunti, genderuwo gitu kan, dan tadi dijelaskan bahwa ada kayak hewan mukanya tapir tapi kakinya kayak kanguru gitu kan. Dan terus juga di jam 2 malam itu tenda itu ada yang ngelilingin ya. Ngelilingin. Sosok atau penghuni situ benar-benar ngeliatin lo doang
atau memang dia cuma nongolin diri gitu? Jadi tuh semua makhluk tuh kayak gue ini magnet gitu. Jadi dia tuh bener-bener setiap gue ke tempat yang sekiranya emang banyak makhluk-makhluk kayak gitu, dia nunjukin dirinya. Kayak gue pengen ngasih tau lo loh kalau gue tuh ada bentuknya kayak gini, bukan cuma bentuk yang itu aja gitu. Oke, sampai akhirnya besok paginya ke arah Surken. Surken. Dan memang di sini masih pagi ya berarti ya? Masih pagi. Di situ lo juga ngelihat banyak banget sekeliling itu ya? Gue dari mulai pengen tutup mata sampai melek mata gue selalu ngeliat kalau di tempat-tempat kayak gitu, karena emang kan peka ya. Sebenarnya itu ngerugiin gue juga ya, karena ngeganggu banget nggak sih? Harusnya kita ngeliat orang-orang kan, kita ngeliat berbagai macam orang aja kita udah pusing. Ini ditambah lagi dengan makhluk-makhluk yang nggak seharusnya bisa dilihat gitu. Oke, akhirnya ketemu di Surken, Muncak, dan ketika melakukan perjalanan ke Surken lo berpapasan dengan tim pertama lo ya? Iya. Berpapasan, dia turun, lo naik. Nah, di sini aman-aman aja tuh ya, sampai puncak, sampai turun. Akhirnya lo bergerak turun itu sekitar jam 3 sore. Jam 3 sore. Sampailah di pos 3. Sampai di pos 3. Di situ lo nggak bermalam lagi kan? Nggak bermalam lagi. Justru di situ banyak lagi ya. Banyak lagi. Sosok itu ya. Yang tadi Miss Kunti, gede. Iya. Paling banyak yang lo lihat ketika di itu apa? Sosok apa? Perempuan sih. Berbagai macam bentuk. Bentuknya beda-beda sih. Yang tinggi, yang pendek, yang gede, yang lebar, yang kecil, banyak banget bentuknya. Sampai akhirnya lo turun, dan di sini dia berhitung tuh 2, 3, 4, 5 lebih satu. Dan ternyata menurut yang lo lihat, menurut versi lo lihat bahwa ada kakek-kakek. Iya, pas dia ngitung ke terakhir kan kalau nggak salah 11 atau 12 gitu. 11 2 gitu, 2 Hah? 2. Gue mastiin dong, gue ngeliat ke belakang. Oh, lebih gitu. Oke, sampai akhirnya lo istirahat, break saat malam itu juga. Lo kayak di pohon, goncang kaki, dan ternyata lo menirukan ngelihat itu anak ngelihat kecil. gitu. Begini aja gue. Dia juga begitu, kayak ngeledek gitu, kayak main-main, dan gue bukannya seneng ngelakuin itu karena emang gue nggak sadar gitu loh. Oke, itu keadaan anak kecilnya bener-bener yang kayak biasa misalkan Biasa aja. Nggak seseram, nggak aneh-aneh ya? Enggak Karena bentuknya aneh. begini, Enggak kok. tangannya nggak biasa kan? Enggak biasa, cuma emang pucat aja dia. Oh, pucat, mukanya pucat, tapi ngeliatin iya. ke lo? Ngeliatin ke gue. Sampai di pos sang sampah itu Iya, ya? sampai Pos itu. Gue sampah. lupa pos berapa itu. Sebelum Simaksi? Iya, sebelum Simaksi. Sebelah kiri? Iya. Nah, gitu. di situ ngeliat bapak-bapak ibu-ibu lagi nih, tapi bapak-bapak ini bisa dikatakan ada ngedrop lah ya, agak ngedrop ya. Tapi dia bergerak ke arah Simaksi apa enggak? Enggak. Diem di Dia situ tuh aja? berhenti nih di mana ya, di jalur yang udah sawah, tau gak? Oke. Di situ gue nggak tahu dia kemana gitu loh. Dari situ gue kemana nih gitu. Dari situ dia ngilang. Dan ternyata teror ini nggak berhenti ketika udah turun gunung nih, tapi masih berlanjut. Dia ngikut ke rumah. Dengan berawal dari si Rani, ke teman lo dulu, Iya. ke rekan lo lagi. Sekitar berapa orang itu? Maksudnya sosok itu aja, atau memang ada sosok lagi yang bikin temen lo ini malah sakit lama? Justru Rani ini kenanya dia terakhir. Awalnya tuh di temen gue yang laki gitu, beranjak yang lain. Kalau yang lain gue nggak tahu ya sosoknya kayak gimana, karena emang rumahnya kan jauh-jauh. Gue juga nggak bisa ngelihat yang dari jarak jauh gitu, karena Rani emang rumahnya dekat dari gue. Gue tahu bentukannya kayak gitu loh. Pas gue ke rumah gue pun di situ gue nggak berani ke rumah Rani. Baru teman-teman gue doang yang nengokin Rani, karena gue tahu apa yang gue lihat pasti ada di rumah Rani gitu loh. Gue baru berani nengokin Rani pas sebulan setelah Rani sakit. Oke. Gitu. Dan ternyata dia emang masih ada, cuma dia di depan pintu gitu. Raganya ada. Sukmanya di sana. Iya. Sukmanya lagi cerita di sini kan. Oke, itu Gitu. berbulan-bulan yang lama itu Rani ya? Iya, 2 bulan. Ya? 2 bulan. 2 bulan Selebihnya kurang lebih. memang berapa hari. Iya, Dan gitu. dia udah netral akan hal itu karena berkat guru ngaji Iya, lo ya. guru ngaji. Sebelum gue tutup nih, pesan buat teman-teman semua nih. Khususnya yang tadi yang menstruasi dan lain sebagainya. Oke. Gue cuma mau saran khususnya buat perempuan, kalau naik gunung jangan dalam keadaan mens kalau bisa, karena itu kayak kurang sopan lah di tempat lain gitu kan. Ya namanya gimana sih, itu kan bukan tempat
kita, itu tempatnya mereka. Mereka juga pasti mau dihargain lah kayak kita aja gitu. Terus jaga attitude, jaga sikap, omongan, segala macam harus dijaga. Itu peraturan bukan cuma sekedar dibuat, itu pasti ada alasannya. Jadi tolong kalau bisa ikutin, mau itu masuk akal atau enggak, ikutin aja. Kita nggak harus percaya, tapi kita harus hargain, gitu aja sih. Oke, tadi sedikit gue tambahkan bahwa kalau kita pikir pakai logika, kalau orang menstruasi memang keadaannya melemah, ya kan? Di fisik. Di fisik itu secara biologi ya. Iya. Makanya kan siap kita naik gunung, ada yang menstruasi gak gitu kan? Enggak, itu kalau kita berbicara dengan biologi, itu kondisi dia lemah. Ketika kalian naik gunung, ada dua hal yang kalian harus perhatikan. Yang pertama adalah siap dan juga jaga. Nah, siap ini apa? Siap ini siap perlengkapan kalian, siap fisik kalian, siap mental kalian, siap pengetahuan kalian gitu kan. Abis lo siapin semua, lo jaga nih. Jaganya apa? Lo jaga sholat, lo jaga temen, jaga diri, jaga etika, jaga sopan santun, jaga sikap. Semuanya tuh lo harus jaga, selain lo siapin gitu. Nah, itu aja teman-teman semua pesan atau cerita dari Sukma ini. Dan ingat, cerita atau pengalaman dari Sukma ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ya, tapi jadikanlah pelajaran. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.